Selamat malam teman-teman semuanya dan kepada dosen pengampu kami yang hormati, Ibu Rahmawati Widya SEMM. Selamat datang dalam video presentasi laporan implementasi strategi bisnis UMKM. Kami dari kelompok Informatika Universitas Amikom Yogyakarta yang beranggotakan saya sendiri Usratun Hasanah dengan Ahmad Nurofik, Rizal Anggoros, serta Andre Aditya akan memaparkan hasil evaluasi strategi bersaing serta usulan solusi teknologi informasi pada usaha jasa boga Kalila Catering. Langsung saja ke profil dan orientasi strategis UKM. Pada poin pertama ada latar belakang pemilihan dan profil usaha. Kalila Catering merupakan usaha jasa boga berbasis keluarga yang berlokasi di Jalan BLPP nomor 21 Wonocatun Banguntapan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Usaha ini dipilih karena telah memenuhi kriteria objek kajian, yaitu beroperasi selama kurang lebih 11 tahun sejak tahun 2015 dan mempekerjakan lebih dari 3 orang. Saat ini Kalila Catering didukung oleh 12 tenaga kerja terdiri atas pemilik, anggota keluarga, serta 7 karyawan tetap harian, serta 5 tenaga tambahan yang biasanya direkrut ketika saat musim ramai. Dengan kapasitas rata-rata 30 pesanan per bulan di area Yogyakarta, produk yang ditawarkan meliputi nasi kotak, snack box, paket prasmanan, hingga konsumsi acara pernikahan dan instansi. Perlu ditegaskan bahwa meskipun berada di lingkungan keluarga yang juga memiliki usaha dekorasi, operasional dan keuangan Kalila Catering dikelola sepenuhnya secara independen. Lanjut ke bagian struktur organisasi dan proses bisnis utamanya, struktur organisasi Kalila Catering masih bersifat sederhana dan sentralistik. Pemilik memegang kendali penuh atas manajemen, komunikasi pelanggan, serta penetapan harga dan hingga keuangannya juga. Proses bisnis utama berjalan mulai dari pelanggan menghubungi via WhatsApp atau telepon, menawarkan harga, pembayaran uang muka, pembelian bahan, produksi mendekati waktu acara, hingga pengantaran ke lokasi. Titik krusial atau bottleneck terjadi pada tahap persiapan dan pengemasan akibat pencatatan pesanan yang belum terpusat. Lanjut ke bagian poin 1.3, yaitu evaluasi pernyataan visi dan misi. Saat ini Kalila Catering belum memiliki visi dan misi yang diformulasikan secara tertulis. Berdasarkan hasil wawancara, kami merumuskan draft visi ideal, yaitu menjadi usaha catering keluarga yang terpercaya dan dikenal luas di Yogyakarta dengan cita rasa khas, pelayanan ramah, serta pengelolaan usaha yang profesional. Kesenjangan utama terletak pada belum adanya tolak ukur keberhasilan tertulis serta penyampaian nilai-nilai usaha ke karyawan yang masih bersifat situasional. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, memasuki analisis eksternal pastel dari segi ekonomi, fluktuasi harga bahan baku utama seperti beras, daging, dan juga gas menekan margin keuntungan, sehingga menuntut penyesuaian biaya secara cermat. Lalu dari segi sosial, terjadi pergeseran perilaku konsumen yang kini menuntut kejelasan visual produk, digital, dan juga fleksibilitas penyesuaian menu. Lalu dari segi teknologi, media sosial kini memegang peranan vital dalam keputusan pembeli, meski Kalila Catering masih sebatas menggunakannya untuk komunikasi dasar. Sementara dari aspek hukum, Kalila Catering telah memiliki sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS sebagai bukti jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Selanjutnya, melalui kerangka Porter 5 Force, industri catering tergolong sangat kompetitif. Ancaman pendatang baru dan juga daya tawar pembeli dinilai tinggi karena rendahnya hambatan masuk modal awal serta mudahnya pelanggan membandingkan alternatif harga di media sosial. Daya tawar pemasok berada di tingkat rendah hingga sedang karena banyaknya pilihan pasar bahan baku. Untuk identifikasi peluang, opportunities dan juga ancaman atau threats, peluang utamanya terletak pada tingginya permintaan musiman yang terprediksi seperti musim pernikahan, Ramadan, wisuda, dan juga akhir tahun, serta reputasi rekomendasi dari mulut ke mulut yang sangat kuat. Ancaman utamanya berupa persaingan harga yang ketat, kemudahan bermunculnya pesaing baru, serta perubahan tren digital yang menuntut adaptasi cepat agar pasar tidak terambil alih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Andre. Next, di sini ada analisis lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan. Di sini evaluasi menggunakan metode VIO. Aset tidak berwujud berupa riset keluarga yang khas serta reputasi kepercayaan selama 11 tahun merupakan sumber keuntungan kompetitif berkelanjutan, namun keunggulan ini belum diorganisasikan secara sistematis. Di sisi lain, infrastruktur teknologi informasi usaha masih sangat minim. Selanjutnya, dalam value chain analysis, aktivitas utama produksi dan pelayanan ditopang oleh keahlian memasak dan fleksibilitas menu.
Namun, titik pemborosan biaya dan inefisiensi teridentifikasi pada potensi kesalahan pesanan dan pemborosan bahan baku yang berakar dari belum adanya sistem pencatatan terpusat. Di sini ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatan utama yaitu cita rasa resep yang khas, reputasi yang kokoh, fleksibilitas personalisasi menu, serta penanganan keluhan yang responsif. Dari sini ada kelemahan utama yaitu pencatatan pesanan, stok dan keuangan yang masih manual, serta tersebar di percakapan WhatsApp, buku, dan catatan HP. Hal ini menciptakan ketergantungan mutlak pada pemilik dan memicu resiko salah catat saat volume pesanan tinggi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu matriks strategi SWOT. Hasil analisis matriks SWOT mengarahkan prioritas strategi pada kuadran WO dan WT, yaitu membenahi kelemahan internal pencatatan manual melalui pemanfaatan peluang teknologi digital. Baik usulan grand strategi dan bisnis strategi. Bisnis strategi mengadopsi cost differentiation. Kalila Catering tidak bersaing pada harga termurah, melainkan memperkuat keunggulan pada mutu rasa, kepastian pelayanan, dan kemudahan pemesanan untuk segmen acara. Untuk grand strateginya, menerapkan stability strategi dengan fokus pada penguatan internal, merapikan tata kelola operasional terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi pasar secara berlebihan. Baik, untuk rekomendasi solusi IT bertahap dan dampak strateginya, berangkat dari kebutuhan nyata pemilik dan batasan anggaran awal, kami merancang rekomendasi solusi IT dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu sistem pencatatan pemesanan digital sederhana, menggunakan Google Form terintegrasi Google Sheet di HP pemilik untuk mengunci detail pemesanan, dipadukan dengan fitur katalog digital dan quick reply pada WhatsApp bisnis. Untuk tahap kedua yaitu otomasi laporan keuangan dan penjualan, penambahan rumus otomatis pada spreadsheet untuk merekap pemasukan, pengeluaran, dan margin harian atau bulanan. Untuk tahap ketiga yaitu pencatatan stok bahan utama. Lembar pemantauan stok berskala dengan penanda otomatis ketika bahan mendekati batas maksimum. Dampak strateginya adalah cost reduction melalui pengurangan waktu rekap manual dan pencegahan resiko pemborosan bahan serta value innovation berupa peningkatan kecepatan respon dan citra profesional usaha. Next, selanjutnya Baik. dijelaskan oleh Mbak Uswatun. Baik, ke tahap selanjutnya ya ini rencana implementasi, evaluasi, dan dokumentasi ya. Pada poin 5.1 ya ini target parameter keberhasilan atau KPI. Untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi, kami menetapkan indikator kinerja utama. Yang pertama, terdapat penurunan tingkat kesalahan pesanan sebesar 80% atau lebih dalam 3 bulan, pemangkasan waktu rekap laporan penjualan bulanan dari berjam-jam menjadi kurang dari 15 menit, serta pertumbuhan volume cat pesanan baru sebesar 15 hingga 20% dalam 6 bulan. Selanjutnya, rencana aksi dan juga roadmap selama 6 bulan. Rencana implementasi dirancang bertahap selama 6 bulan agar tidak mengganggu operasional harian. Pada bulan pertama, pelatihan awal 1 jam dan juga penyiapan sistem pencatatan digital. Pada bulan kedua dan juga ketiga, implementasi penuh pencatatan pesanan dan juga otomatisasi laporan keuangan. Sedangkan pada bulan 4 dan juga 5, penyusunan katalog digital WhatsApp bisnis dan juga pencatatan stok. Lalu pada bulan ke-6, yaitu pada bulan terakhir, evaluasi menyeluruh terhadap target KPI. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan. Di sini ada hambatan eksekusi bisnis dan mitigasi resiko. Resiko resistensi karyawan dan keterbatasan modal dimitigasi dengan memilih tools gratisan tanpa biaya langganan serta penyusunan panduan penggunaan bergambar sederhana. Resiko pendelegasian dialihkan dengan membagi hak akses pencatatan digital kepada pemilik dan 1 karyawan terpercaya untuk mencegah single point of failure. Selanjutnya, teman saya yang lanjutkan. Baik, sebagai penutup, berikut tampil potongan dokumentasi kegiatan wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh tim penelitian kami bersama pemilik Kalila Catering di Wonocatur, Banguntapan, Bantul. Foto pertama menampilkan seluruh anggota kelompok bersama pemilik usaha, dan foto kedua mengabadikan momen diskusi langsung terkait alur pencatatan dan keuangan usaha. Kesimpulannya yaitu modernisasi sistem pencatatan berbasis teknologi informasi yang tepat guna merupakan kunci utama Kalila Catering untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat posisi tawar, dan mempertahankan keunggulan bersaing di wilayah Yogyakarta. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Ibu Rahma Widiawati dan rekan-rekan sekalian.